Berarti di sini pengecualian. Insya Allah di sini semuanya pada itikaf, tarawih. Mudah-mudahan kita dikasih umur ketemu selesai sampai nanti 1 Syawal. Kalau kita ketemu sampai Syawal itu sebenarnya kita ketemu Lailatul Qadar. Pasti itu, pasti. Gak mungkin tidak. Kalau kita hidup sampai 1 Syawal, pasti kita ketemu Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu kualitasnya lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Lebih baik loh ya. Bukan 1000, berarti bisa 1001, 1002, 2000, 3000, 10.000, 100.000, 1 juta. Khairun, kuncinya di khairunnya. Dia lebih baik, bukan sama, lebih baik. Jadi kalau hari ini kita dikasih kesempatan hidup, berarti insya Allah Allah mau kita panen pahala yang lebih baik dari 1000 bulan. Gimana biar dapat? Sapu semuanya. Jangan ambil resiko. Ustadz saya mau 21 aja, 23 aja, 25 aja, 27 aja, 29 aja. Pasti resikonya ada. Apalagi kita tahu Ramadan tahun ini ada yang mulai puasanya duluan, ada yang mulai puasanya belakangan. Berarti setiap malam ganjil. Yang Muhammadiyah 21, yang pemerintah 20. Yang Muhammadiyah 22, pemerintah 21. Nah, berarti kan begitu terus, setiap malam berarti malam ganjil. Ya, daripada ambil resiko, sapu aja semuanya. Setiap malam sedekah semampunya, setiap malam baca Quran sebisanya, setiap malam taraweh jangan di skip. Lah nek saya mudik gimana Ustadz? Mudik niatkan birrul walidain. Ini kabar gembira untuk yang mudik. Jadi ini kabar gembira buat yang mudik. Jadi orang-orang mudik itu punya spesial. Ada hadis spesial dari Nabi. Ini kabar gembira untuk orang-orang yang mudik. Jadi kata Nabi, siapa-siapa yang terbiasa beramal solih, kok karena satu uzur syar'i tiba-tiba tidak beramal solih yang sunnah tadi, Allah tetap catat untuknya seperti dia beramal soleh sunnah muqiman sahihan. Waktu dia lagi mukim, gak lagi safar. Waktu dia sehat, gak lagi sakit. Jadi kita sakit, tapi setiap malam tuh kita terawih. Tiba-tiba qadar Allah sakit, dihitung tetap terawih. Kita terawih. Qadar Allah kita harus mudik. Mau birrul walidain, niatnya birrul walidain, insya Allah panen pahala tarawih. Karena kita sudah terbiasa tarawih. Itulah istimewanya orang menghidupkan teladannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi yang mudik jangan khawatir. Ustadz saya mudik ketinggalan nanti sholat tarawihnya. Bismillah. Yang penting kemarin-kemarin kita udah jaga tarawih, kemarin-kemarin kita udah jaga sholat. Qadar Allah kita harus birrul walidain dengan cara mudik, baik ke Jawa Timur atau mudiknya ke Jakarta atau mudiknya ke luar Pulau Jawa, tetap panen pahala seperti saat kita tidak mudik. Itu istimewanya. Dan apalagi kalau mudik niatnya 3. Birrul walidain, silaturahim, sedekah, BSS. Mudik niatnya 3, BSS. Diulang, mudik niatnya berapa? 3. Mudik niatnya 3, BSS. B-nya apa? Birrul walidain. Niatkan mudik itu saya mau pulang, hormat sama ibu, hormat sama bapak. Saya mau untuk birrul walidain selagi beliau masih ada. S-nya apa? Silaturahim. Niatkan mudik untuk sowan ke Pak D, sowan ke Bude, ponakan, kemudian ada cucu, canggah. Pokoknya sowan-sowan gitu aja, sepupu. Niat kalau memang mudik, nanti kan ada kumpulan keluarga, 1 hari yang menghemat, kita nggak harus kunjung ke rumah sepupu, ponakan, Pak D, Bude, Om, Tante, langsung kumpul, niat silaturahim. Itu the best. Jadi niatkan kita ini mudik silaturahim. Yang ketiga, S-nya apa?
sodakoh. Kalau memang Allah titipkan kita rezeki, buat adalah orang bilang tuh kayak amplop lebaran, barang 10.000, 20.000 atau semampunya sesuai kadar kita, kasih hadiah sama ponakan. Walaupun biasanya terjadi investasi bodong. Bukan investasi bodong itu. Memang pintar menyerahkan pada ibunya. Mama, aku titip uang ya. Tapi anak-anak zaman sekarang perhitungan kadang-kadang. Mama, uang aku sekarang 500.000. Aku mau ambil buat jajan 20.000. Kurang 480 ya, Ma. Dihitung semuanya. Tapi ala kulli hal ya sudah. Jadi niatnya BSS. B-nya apa? Birrul walidain. S, silaturahim. S lagi, niat sodako. Memang niat hadir. Bismillah ya Allah. Soal silaturahim, birrul walidain, ya saya sodako. Ketemu sepupu, tempel. Ketemu ponakan, tempel. Lah, tiba-tiba pulang dompetnya tipis. Sedih sekali. Tapi saya itu berkeyakinan agak keyakinan saya itu agak mungkin berbeda sama sebagian di antara kita. Keyakinan saya itu, saya punya keyakinan kalau kita pulang mudik birrul walidain atau memberi kepada orang tua atau memberi pada karib kerabat yang dekat, itu justru akan menghadirkan pintu-pintu rezeki baru yang akan datang ke kita, bukan menghabiskan. Keyakinan saya ini nggak tanpa dasar, ada dasarnya. Berdasar Al-Quran surah Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, saya ini mau sedekah, saya ini mau infak, bagusnya ke siapa? Qul ma anfaqtum min khair. Pastikan hartanya harta yang baik. Lalu yang pertama, falil walidain. Sedekah terbaik yang pertama untuk orang tua. Yang kedua, wal aqrabin. Untuk siapa? Aqrabin, karib kerabat yang dekat. Ya termasuk ponakan, sepupu, anaknya tante, anaknya simbahnya, cucunya dan semuanya itu kita berbagi yang nomor 2 terbaik itu. Yang ketiga, yang pertama tadi falil walidaini wal aqrabina, yang ketiga wal yatama, memberi kepada anak yatim. Yang keempat wal masakin, berbagi kepada orang miskin. Yang kelima wabnis sabil, itu disupport orang-orang yang lagi safar di perjalanan kehabisan bekal, ibnu sabil dibagi kepada mereka. Jadi kalau kita kok bagi ponakan, mindsetnya, waduh, habis uangku nanti. Enggak. Habis tuh enggak. Nambah iya. Nabi SAW bilang kan, mana qasad malun min sadaqatin bal yazdad. Harta kita itu kalau kita sedekahkan tidak akan pernah membuat berkurang. Bal yazdad. Justru kata Nabi bertambah dan makin bertambah. Jadi usahakan kita pulang, kita mudik, kita berbagi, bukan dengan mindset pasti kurang. Dibalik mindsetnya, saya memberi, saya berbagi, justru supaya saya ditambah sama Allah. Pasti nambah. Orang kalau mindsetnya udah, wah kurang, salah tuh. Makin sering dihitung, biasanya makin kurang. Karena rumus dalam Islam bukan hemat pangkal kaya, tapi sodakoh pangkal kaya. Mau kaya tuh bukan hemat. Mau kaya bersodakoh lah. Nabi gak pernah bohong. Masa kita bilang, Rasulullah bohong? Gak mungkin. Rasul tuh gak mungkin bohong. Rasul kalau bilang, harta mana qasad malun min sodakotin, yang disedekahkan gak akan membuatmu berkurang. Bal yazdad, pasti bertambah, pasti nambah. Mungkin kita ngerasanya, wah kosong dulu nih. Dompet tadinya gemuk, kok tiba-tiba menciut. Awalnya mungkin kita berpikir, kurang nih. Awalnya kita berpikir, gak bagus nih. Awalnya kita berpikir, gimana nih. Tapi nanti coba tutup tahun, dilihat pasti. Bukannya kurang, justru malah bertambah. Itu ajaibnya Tuhan Puan.
Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir hidupnya 4 sehat 5 miliar. Amin ya rabbal alamin. Per bulan apa per hari? Amin ya Allah. Saya itu suka tidak mengecilkan mimpi, hadirin. Tertawa tuh kan nggak apa-apa ya, karena kita belum pernah punya toh. Lah yang ngomong sama. Tapi kan begini, maksud saya adalah belajarlah Islam tuh tidak mengecilkan mimpi, karena kita punya Allah yang maha kaya. Kaifa akhafu lil faqra wa ana abdul ghani. Manusia itu lucu, dia takut kemiskinan, dia takut jatuh miskin, padahal dia hamba yang maha kaya. Allahnya maha kaya, kenapa kita khawatir miskin? Lebih-lebih Nabi itu bilang begini, kadal fakru ayyakuna kufran. Wah, itu Nabi bilang keren banget hadirin. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hati-hati dengan kefakiran, karena kalau fakir lebih dekat dengan kekufuran. Kita nih pelan-pelan harus mulai menata. Doanya ditata, cara berbaik sangka kepada Allahnya ditata, termasuk cara bermimpinya ditata. Ya Allah, saya yakin bahwa Engkau maha baik, Engkau akan karunia rezeki yang berlimpah berkah. Ya Allah, kami yakin, harus ditata tuh begitu. Ustadz, berdoa boleh pakai semoga gak sih? Atau harus, ya Allah, hamba yakin? Dua-duanya boleh. Yang bilang semoga itu ya juga Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Quran surah Al-Isra. Asa, semoga. Atau asa artinya mudah-mudahan Tuhanmu menempatkanmu di tempat derajat yang tinggi, kedudukan yang mulia. Jadi boleh kita itu berdoa dengan semoga. Tapi kalau mau afirmasi dengan kalimat, mudah-mudahan saya, insya Allah saya yakin, saya sangat yakin bahwa Allah pasti memberikan kepada saya A, B, C, X, Y, Z, silahkan. Diatur hadirin. Orang-orang yang punya baik sangka kepada Allah, dia disampaikan pada perjalanan menuju baik sangkanya. Jangan gak baik sangka. Nah, 10 hari terakhir ini cepatnya tuh cepat kilat. Saya kemarin kan ngerasa baru tarawih pertama, sekarang tarawih ke-21, ada yang 22 semalam. Tapi poinnya adalah sekilat itu Ramadan mau melewati kita. Seperti kedipan mata, tak gitu. Sat. Tahu-tahu kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Gak kerasa tiba-tiba udah lebaran. Cepat loh hadirin. Kita ini kalau gak pinter-pinter mapping, ngatur strategi yang baik, digiles. Pasti digiles. Tidak akan pernah orang itu yang tidak berstrategi akan menang tuh gak mungkin. Tanya tuh para pejuang-pejuang, para jenderal-jenderal, para panglima-panglima perang dalam Islam, apakah menang modal keberuntungan? Gimana Abu Bakar, gimana Umar, gimana Rasul SAW perang Badar itu menangnya keberuntungan atau enggak? Tidak. Rasul strategi, Abu Bakar strategi, Umar bin Khattab memberikan ide-ide terbaik. Waktu perang Khandaq, Salman Al-Farisi nyumbang ide. Ya Rasulullah, gimana kalau kita gali parit ya Rasulullah? Paritnya dalamnya sekian meter, lebarnya sekian meter, panjangnya mengelilingi kota Madinah, supaya orang gak bisa menyerang kita masuk kecuali pasti terjerembab. Strategi itu harus punya lah. 10 hari terakhir kalau kita kosongan tanpa strategi, pasti jebol, pasti kalah. Kita harus punya strategi-strategi di 10 hari terakhir. Di antaranya strateginya sapu bersih semua amal sholih. Itu strategi yang secara umum. Nah, spesifik poin yang pertama, tidak ada malam kecuali sebisa mungkin kita sedekah. Yang pertama, sedekah. Biar dapat Lailatul Qadar, sedekah. Hadirin sedekah. Misalkan, contoh nih, 10.000 aja di ba'da maghrib. Karena Lailatul Qadar itu kan maghrib sampai subuh kan. Namanya lail itu maghrib sampai subuh. Ba'da maghrib, pastikan kepala atau alarm handphone dipasang. Saya mau sedekah 10.000. Kalau itu bertepatan dengan 1.000 bulan, berarti 10.000 kali 1.000 berapa? 10 juta. Berarti seakan-akan kita sedekah berapa? 10 juta loh.
Hadirin, ini panas di luar. Ibu-ibu ada yang pakai payung, Masya Allah, semoga panasnya diganti sama Allah dengan cahaya terang pada hari kiamat. Kita nih dengan panas yang terik begini, berdiri 3 jam, sanggup atau enggak? Berdiri 24 jam, sanggup atau enggak? 3 jam enggak sanggup, apalagi seharian penuh 24 jam berdiri terus kepanasan. Sholat itu 10 menit. Kalau 5 waktu 50 menit, kita aja kadang banyak ngulur-ngulurnya. Rasanya nggak mungkin kita sholat 84 tahun tuh nggak mungkin. Tapi dengan malam qadar, kita bisa panen sholat seperti 84 tahun. Berdiri sepanjang itulah diri. Nikah aja nggak ada yang sampai 84 tahun. Ada yang sini usia pernikahannya 84 tahun? Paling mentok usia pernikahannya 40. Mentok 50 tahun saya menikah dengan istri saya, Ustadz. Saya nikah dengan suami saya 50 tahun, Ustadz. Sekarang usia berapa, Bu? Usianya 65. Ya, berarti kan nikahnya umur 15. 50 tahun sama pasangan. 15, zaman dulu udah nikah kan? Zaman sekarang? Alah, cile gitu. Lah, yang masalah tuh yang mana nih? Zamannya atau siapanya ini masalah? Orang dulu 15 nggak ada masalah menikah. Yang sekarang 15 kayak anak kecil. Berarti PR-nya pendidikan kita nih, ada PR-nya. Tapi saya nggak mau bahas itu dulu. Balik lagi ke bahas tadi yang Lailatul Qadar. Kita ini berdiri 3 jam. Oh ya. Kita ini berdiri 3 jam. Nggak bisa hadirin, capek. 24 jam apalagi. Kalau kita tahu kita berdiri lama tuh nggak sanggup, nggak kuat. Lalu kita tinggal sholat tarawih 1 jam atau mungkin 40 menit, tapi bisa seperti sholat tarawih 84 tahun. Setelah yang pertama sedekah, yang kedua sholat tarawih. Apakah harus berjamaah? Tidak. Sendiri boleh? Boleh. Berjamaah ada spesialnya enggak? Kata Nabi, barang siapa yang sholat tarawih berjamaah, ini spesial ya hadirin ya, spesifik. Siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai imamnya witir, kutibalahu kaqiyami lailah. Kata Nabi, dia dicatat seperti orang yang sholat semalam suntuk. Full semalam suntuk dia sholat. Dari maghrib, mohon maaf, dari isya sampai subuh sholat terus. Itu istimewanya kalau tarawih bareng imam. Imamnya 23 sampai 23 witir, imamnya 11 ya sampai 11 witir. Yang penting ikut witir bersama imam. Jangan memisahkan barisan. Imamnya 23, dia 8 pulang, nggak dapat keistimewaan hadis tersebut. Karena kata Nabi syaratnya sholat bareng imam sampai witir. Jadi kalau imamnya 23 ikut 23, imamnya 11 ikut 11. Kalau mau sholat 11 tapi ngikut imam yang 23, 8 misahin witir sendiri di rumah, nggak kena hadis barang siapa yang sholat bareng imam sampai witir seperti sholat semalaman suntuk. Nggak dapat hadis itu. Yang dapat hadis itu orang siapa? Yang dapat hadis itu siapa? Yang dapat hadis itu adalah orang yang sholatnya bareng imam sampai imamnya witir. Begitu hadirin, seperti sholat semalam suntuk. Apalagi nih yang ketiga dicatat. Hari ini kita spesial, belum bahas dulu doa-doa tadi. Karena kita mau bahas nih spesial edisi Lailatul Qadar 10 hari terakhir. Kita kalau nggak punya strategi kejebolan. Main bola aja tanpa strategi, kegolan mulu. Bahaya hadirin ya. Begitu. Nah, lanjut. Tadi mana sahadirin? Sholat tarawih. Yang kedua, yang pertama sedekah, yang kedua sholat tarawih. Yang ketiga, supaya Ramadan ini benar-benar powerful, Al-Quran. Baca, walaupun kalau satu ayat tuh terlalu mudah, ya sejuz, menurut saya sih 1 juz lah. Sejuz. Tadi subuh, kalau jamaah ikut kajian subuh syuruk, kami tuh baca 5 lembar 16 menit. 5 lembar, kan 1 juz itu kan 10 lembar ya. 5 lembar tuh kan setengah juz. Itu baca cepat. Baca cepat kayak alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina dan seterusnya itu. Itu baca agak cepat 16 menit. 16 menit setengah juz. Berarti 1 juz kali 2. Berapa? 32
menit. Cuman namanya syaitan tuh pinter. Syaitan tuh nggak mau kita tuh berhasil beramal salih. Makanya kalau baca Quran baru 1 lembar, betul apa betul? Begitu scroll 1 jam cepat atau cepat? Waktu yang sama untuk baca Quran 32 menit atau setengah jam dapat 1 juz, 1 jam dapat 2 juz, sedangkan scroll nggak dapat apa-apa. Tapi rasanya kok ya cepet waktu tuh scroll, tahu-tahu udah 20 menit, scroll, tahu-tahu ya udah 30 menit, scroll, tahu-tahu 1 jam, scroll, tahu-tahu sahur. Gak kerasa tahu-tahu sahur aja. Bagusnya Nabi, kalau kita ingat Nabi itu bagus ingetin begini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau kita mau hebat, mau jadi hamba yang bagus, keren, tarkuhu ma la ya'ni, kita harus berani meninggalkan yang tidak ada faidahnya. Bukber 10 hari terakhir, mungkin evaluasinya bukan di bukbernya, tapi digeser ke Ramadan yang lebih awal. Jadi bukber gak apa-apa, bagus kalau isinya 3 kan. Bukber isinya majelis ilmu, bukber isinya mensedekahkan, membuka puasakan, bukber isinya adalah silaturahim. Yang penting gak CLBK, cinta lama bersemi kembali, itu tidak. Bukbernya digeser. Kami ya juga bukber sama teman-teman pondok kemarin, ya bukber. Alumni pondok kami 6 tahun Mualimin Jogja, kami bukber. Pas lagi Surabaya bukber chapter Surabaya, pas lagi ke Bandung bukber chapter Bandung, pas lagi ke Jakarta bukber chapter Jakarta, pas lagi ke Jogja bukber chapter Jogja. Tapi kami mengusahakan nih bukber kalau bisa di awal-awal Ramadan, tidak di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalaupun iya, karena memang ini sangat penting, urgent menurut hadirin adalah ini pertemuan memang gak bisa disepelekan. Ini orang-orang berjasa dalam hidup saya, Ustadz. Silahkan, tapi jangan di skip isyaknya, tarawihnya. Jangan di skip. 10 hari terakhir loh hadirin. Lawang hadirin misalkan nih, Elena pampang diskon 10 hari terakhir 70%. Datang apa borong? Datang apa borong? Oh, borong tuh. Ini Allah 10 hari terakhir, ayo datang, lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik daripada kamu ibadah 84 tahun. Masa kita diem aja? Jangan hadirin. Sholat tarawih udah, sedekah udah. Yang ketiga, Al-Quran. Genggam. Quran tuh dipegang. Jadi itu bahasa kalau dibaliknya tas ya, tas. T-nya tarawih, A-nya Al-Quran, S-nya sodaqah. Tas SDI. Saya punya rumus tuh, tas SDI. T-nya tarawih, A-nya Al-Quran, S-nya sodaqah. S ini sangat-sangat A ini, Al-Quran ini sangat-sangat powerful kalau kita baca di bulan Ramadan, karena amalan-amalan di bulan Ramadan tuh pahalanya beda. Wah, solihah banget ini. Ya pinter, solihah. Gak apa-apa mbak, berkah. Kecil-kecil udah ngaji tuh keren hadirin. Pinter, gak apa-apa dek. Masya Allah. Nanti insya Allah adik yang ngisi di sini ya. 20 tahun lagi. Anak-anak hadirin nanti juga ngisi di sini. Saya kan mati hadirin. Pasti mati. Pasti. Saya emang gak takut. Pasti mati kok. Kita itu lucu kok hadirin. Kita menganggap kita masih punya hidup besok, masih nanti. Ntar tahun depan saya masih ketemu Ramadan. Kata siapa? Lawong nanti kita ketemu Syawal aja belum tentu. 10 hari terakhir emang kita nyampe. Ustadz saya sehat kok. Kemarin saya medical check up di rumah sakit. Semuanya baik. Ijo. Kolesterol gak ada. Penyakit ini gak ada. Penyakit itu gak ada. Dan dokter menerangkan bahwa berdasarkan data tubuh saya itu sehat. Bahkan lebih muda. Umurnya 40. Kan ada yang gitu ya. Umurnya 40 tapi metabolisme tubuhnya seperti 39. Ada yang kayak gitu ya. Tubuhnya tua tapi metabolismenya baik. Saya tuh gak takut Ustadz. Karena saya sehat. Pasti umur saya panjang. Kata siapa? Sehat-sehat meninggal ya banyak.
Ada yang nggak ngerokok, nggak alkohol, nggak apa, waktunya meninggal ya meninggal. Kadang ada yang maksiat tuh lama matinya, nggak mati-mati kadang. Awet orang gini. Makanya orang kalau ngelihat bunga yang dipetik yang jelek atau yang bagus. Makanya ada istilah orang baik matinya cepat. Ya kan insya Allah orang baik semua. Meninggalnya cepat. Jangan cepat-cepat juga karena kita masih banyak Ya Allah, mudah-mudahan insya Allah kita meninggalnya di Madinah. Disolatkan jutaan manusia. Meninggalnya husnul khatimah. Saya lagi-lagi balik ke topik tadi. Jamaah, kita tuh gak boleh ngerasa gini loh. Ramadan ini saya masih punya kesempatan kok. Nanti tahun depan ketemu Ramadan lagi. Gak boleh hadirin. Tanam di mindset, ya Allah, ridhoi Ramadan kami biar kami maksimal. Dan terimalah amal Ramadan kami agar jadi amalan Ramadan terbaik sepanjang hidup. Nanti kalau tahun depan ketemu lagi, itu rezeki dan bonus aja. Tapi jangan berharap kita ketemu Ramadan sehingga sekarang kita tuh merasa, sia-siain aja deh. Jangan. Kalau kita merasa tahun depan kita ketemu Ramadan, nanti tahun ini kita menganggap Ramadan ini santai wae lah, masih ada Ramadan tahun depan. Jangan, itu mentalitas kurang bagus. Mentalitasnya ini terakhir. Sehingga besok mau tidak mau, ya saya mati-matian di sini. Apa yang saya punya saya di sini. Kan kemarin kan ada yang wafat. Beliau orang terkenal, orang masyhur, semoga Allah lapangkan kubur beliau, dijadikan riyad min riyadil jannah. Tapi kan ada kalimat potongan podcast beliau yang salah satu podcastnya itu menyatakan, apa artinya gue punya rumah, gue punya tanah sekian, gue punya pencapaian, uang gue banyak, tapi apa artinya kalau gue tiba-tiba sakit terus sudah divonis sekian, umurnya sekian. Loh hadirin, yang divonis mati itu bukan cuma orang yang mohon maaf punya sakit kanker atau punya sakit apapun. Yang divonis mati adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Berarti kita semua sudah divonis mati atau belum? Sudah. Kita ini divonis mati loh, jangan tenang-tenang aja. Enggak Ustaz, saya sehat. Nih medical check up saya sehat semuanya hijau. Enggak, sudah divonis mati. Kita sesehat apapun, segagah apapun, semuda apapun, seprima apapun, mati. Jadi jangan bilang yang divonis mati itu cuma yang sakit, yang mohon maaf gagal ginjal, yang mohon maaf punya komplikasi di dalam, yang mohon maaf punya penyakit pembuluh darah, pecah apa segala macam, yang penyempitan di jantung. Bukan, semua hadirin. Kami medical check up, kami melihat semuanya hijau. Terus kemudian dokternya bilang, aman Ustaz, nggak ada yang masalah. Oh, bukan berarti kami merasa aman, berarti kami bisa nanti sampai tua. Enggak lah, kalau tahun ini mati hadirin. Nggak boleh kita tuh merasa, ntar saya hidup sampai 1000 tahun lamanya. Kayak apa makan kacang umur 1000 tahun hadirin. Umur 80 tahun aja udah berasa. Fisik kita tak lagi prima. Kita nih mau memantaskan diri, main cantik, main apik, pulang bawa bekal-bekal terbaik. Jangan salah, ngaji begini itu salah satu bekal. Makanya saya termasuk yang kalau bisa Ramadan tuh jangan libur ngaji. Ustadz, para ulama tuh libur ngaji. Imam Malik meliburkan kajiannya selama Ramadan. Imam Malik sehari ngaji 12 kitab, 12 kajian. Kita ya sudahlah, lanjutkan sendiri. Imam Malik kalau Ramadan kajiannya libur. Lah tapi kan beliau Ramadan libur setiap hari di luar Ramadan. Sehari 12 kali kajian. 12 kali kajian dalam sehari di luar Ramadan. Kita ini tipe-tipe yang kalau nggak Ramadan tidak ngaji. Maka Ramadan jangan libur. Ibu-ibu kajian majelis taklim, Ramadan tuh jangan liburin, ngaji. Ntar ya kalau jelang-jelang mudik, iyalah Ustadz saya nggak mudik, ya kan buat kue nastar. Nggak mudik tapi pakai gorden, benerin, dicet-cet semuanya, ya nggak apa-apa. Maksudnya adalah kita ini harus memperbanyak amal di 10 hari terakhir. Apalagi kata Nabi, ngaji begini jalur paling cepat masuk surga.
Soalnya Nabi bilang kan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Siapa yang dia benar mencari ilmu, Allah berikan jalur VIP masuk surga. Majelis ilmu ini cara yang paling gampang. Mau sedekah ya kadang keterbatasan dana. Mau baca Quran, kadang-kadang sebagian ada yang belum bisa baca Quran. Mau sholat taraweh ya kadang-kadang baru berdiri lama, imamnya panjang, tahu-tahu batuk. Mas, mau imamnya sopo yo? Oh, Ustadz A. Sesok rasa diundang meneh ya. Wah, kesuwen. Kenapa Bu kesuwen? Nah, kita apa yang paling bisa dilakukan? Ya udah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini amal tolong jangan ditinggal. Saya mohon amal ini jangan ditinggal, dan kalau bisa yang paling dominan dibaca di 10 hari terakhir tuh doa yang satu ini. Doanya dari Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, mencintai memberi maaf. Maafkan kesalahan kami. Sebagaimana Nabi mengajarkan, orang yang tentu saja membaca mendawamkan pasti akan diampuni dosanya, ditutup aibnya, dihapus kesalahan-kesalahannya. Maka amalkan sebarluaskan. Begitu hadirin sekalian dirahmati Allah. Tas SDI. Tas, T-nya apa? Tarawih. A-nya apa? Al-Quran. S-nya apa? Sodakoh. SDI. S-nya lagi nih. SDI. S yang berikutnya tas SDI. S yang berikutnya Sholat sunnah. Kalau tadi tarawih spesial, spesifik karena man qama lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat tarawih, itu spesifik hadisnya. Yang ini sholat sunnah pada umumnya. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sholat sunnah 12 rakaat. Siapa yang sholat sunnah 12 rakaat dia hidupkan, 12 rakaat rawatib dia terbangkan, dia amalkan, maka Allah bangunkan untuk beliau istana di surga. 12 itu apa saja? 2 rakaat qabliyah subuh. Terus 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa? 2 rakaat ba'diyah zuhur. Berapa? 8. 2 rakaat ba'diyah maghrib. Berapa? 10. 2 rakaat ba'diyah isya. Total berapa? Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan rawatib yang 12, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuk beliau istana di surga. Kita punya rumah di Wonosobo, senang banget hadirin. Apalagi nanti ya punya rumah di surga. Di Wonosobo kan rumahnya kita huni paling 30 tahun, 40 tahun. Kalau dari lahir di situ ya 60 tahun. Tapi di surga nanti rumah kita khalidina fiha abadan, selamanya. Selamanya itu bukan 60 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 100.000 tahun, tapi selama-lamanya. Itu rumah kita yang sebenarnya itu di sana. D, apa D? Tas SDI. Yang kelima D, apa D? Doa dan zikir. Perbanyak doa udah yang tadi ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau zikir sama aja. Zikir terbaik di 10 hari terakhir yang tadi. Zikir terbaik di 10 hari terakhir Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu zikir terbaik. Seorang hamba ketika baca itu, beliau lagi fokusnya kepada dirinya, kesalahannya, aibnya, dosanya. Sebagai manusia yang dosanya menggunung dan sangat-sangat sadar diri bahwa dosa kita terlampau banyak ketimbang pahala-pahala kita, kita sangat butuh ampunan Allah. Sangat butuh Allah tutup aib-aib kita, dan sangat butuh dosa-dosa kita tuh dihapus. Supaya besok kita pulang ke pangkuan Allah dalam keadaan bersih, tidak bernoda. Kayak gitu aja deh. Kita sangat butuh dengan doa di 10 hari terakhir, doa yang tadi, zikir yang tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan di skip zikir ini.
Bedanya fa'fu anna sama fa'fu anni apa Ustadz? Fa'fu anna itu sama aja, cuman beda domirnya aja. Kalau fa'fu anna, ampunilah kami. Fa'fu anni, ampunilah saya. Fa'fu anna untuk beramai-ramai, fa'fu anni untuk personal sendirian. Boleh dibaca dua-duanya? Boleh. Doa dan zikir. Doa apa lagi? Nih hadirin, semua doa yang hadirin sedang hajatkan dalam kebaikan, minta 10 hari terakhir. Itu prime time, minta. Ya Allah, apa sebut. Jangan lupa awali dengan puji Allah, istighfar, puji Allah, bersolat pada Rasulullah, sadar diri, baru kita sisipkan doa. Dan doa itu harus detil ya hadirin. Jangan berdoa seperti orang pada kayak super sibuk. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku tahu Engkau pasti faham yang ku mau. Amin. Jangan kayak orang yang begitulah. Doa tuh yang benar hadirin. Tolong doa tuh yang spesifik, yang detil. Yang ngajarin doa detil ya Rasulullah. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kata Rasulullah, kita itu kalau mau minta surga firdaus. Berarti Nabi mengajarkan doa detil, spesifik. Maka silahkan dengan hajatnya minta doa spesifik. Jangan doa yang ngawang. Setelah doa-doa minta akhirat ya. Ini doa minta akhirat tuh sakinah mawaddah rahmah keluarganya, soleh-solehah buah hatinya, istiqomah dalam ketaatan, istita'ah dalam kemampuan, dan diizinkan bisa wukuf di Arafah, bisa sujud depan Ka'bah, bisa berhaji, bisa berumrah, diizinkan untuk senantiasa tumakninah dalam menunaikan sholat. Itu permintaan akhirat tuh harus didahulukan tuh. Akhirat. Minta surga firdaus dan semuanya akhirat. Baru minta dunia tapi detil. Ya Allah, minta mobil 2 pintu. Minta 2 pintu yang apa nih? Ya kalau mau minta yang detil. Jangan sampai 2 pintu begitu nanti dikasih pick up, ya Allah kok yang dikasih ini. Lah kan mintanya 2. Minta yang detil. Apakah salah minta yang detil? Tidak. Itu justru Nabi mengajarkan doa tuh yang detil, yang rinci. Mbak-mbak yang belum nikah, minta sekarang saatnya. Ustadz, seperti jodoh belum terlihat hilalnya. Bagaimana ya Ustadz? Apalagi nanti Syawal ketemu keluarga, mesti ditanya, kapan nikah Dok? Kapan nikah Mas? Gitu. Mbak-mbak yang pertama banyak doa, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan saya sendiri terlalu lama, Engkau sebaik-baik memberi ahli waris. Yang kedua, berdoalah kepada Allah meminta seperti yang didamba. Minta aja. Terus untuk kita ibu-ibu yang besok waktu Syawal akan ketemu keluarga, normalisasikan untuk, nah poin nih hadirin nih. Untuk hadirin yang akan sebentar lagi bertemu keluarga di 1 Syawal, mari normalisasikan untuk tidak bertanya satu pertanyaan yang berpotensi melukai orang yang ditanya. Seperti, kapan nikah? Pertanyaan berikutnya, kapan punya momongan? Ya, pertanyaan ketiga, kapan nambah momongan lagi? Yang keempat, pertanyaan yang berpotensi menyinggung. Sekarang pencapaiannya apa? Ini silaturahmi yang kadang berkedok pamer pencapaian. Itu tuh sama aja kadang-kadang kayak kita bertanya pertanyaan yang secara lahiriah seperti terkesan tidak mengapa, padahal cukup membuat torehan luka. Jadi normalisasikan pas ketemu mendoakan. Kita tahu nih, udah tahu. Beliau belum nikah, doain. Mbak, Masya Allah sehat nggih, semoga Allah segerakan yang terbaik. Kita tahu nih, beliau sudah lama menikah, 10 tahun lamanya belum punya keturunan. Ketemu doain aja. Mbak, lancar rezekinya nggih, semoga Allah memberi yang terbaik dalam segala hal. Gitu aja. Jangan doain juga, semoga segera diberi sama Allah momongan gitu. Itu kayak mancing banget gitu. Enggak, semoga segera diberi yang terbaik sama Allah, dilancarkan rezeki. Yang umum-umum aja gitu. Soalnya gini loh hadirin, kita itu kan gak bisa nebak hatinya manusia, betul? Ada manusia yang tampil seolah ketika kita nanya sesuatu atau gimana, kadang senyum.
Dan nikah belum? Kapan nikah? Tuh senyumnya tuh senyum yang dalam hati tuh, alah, jangan nanya aja toh. Kalau bisa ya bayarin cateringnya, pesankan gedungnya, cariin jodohnya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih harus diminimalisir. Kalau bisa ditinggalkan lah. Budaya-budaya yang keponya terlalu dalam tuh ditinggalkan lah. Orang sekarang tuh kita bisa tahu kok dia tuh apa dari sosmed aja ketahuan kok. Udah jelas-jelas dia kemarin dari liburan di Singapura, ketemu pakai basa-basi, kemarin dari Singapura ya. Padahal udah ngepoin di sosmednya. Kita udah tahu kok, orang tuh kan posting di sosmed kan pasti kan. Posting gitu. Udah mantap ya, udah pas ketemu saling mendoakan gitu aja. Dan ingat kata Nabi, siapa yang mendoakan saudaranya, masih ingat hadisnya? Siapa yang doain saudaranya? Sering-sering doain orang. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa yang mendoakan saudaranya, di atas kepala kita yang mendoakan, ada malaikat yang berkata, walaka bimisal, walaka bimisal, walaka bimisal. Untuk kamu doa yang sama, untuk kamu doa yang sama, untuk kamu doa yang sama. Jadi kalau kita doain orang baik, kita dapat 3 kali lipat balik. Kita doain, ya Allah lancarkan rezekinya, hidup 4 sehat 5 miliar. Balik ke kita tuh, kamu juga 4 sehat 5 miliar, 4 sehat 5 miliar, 4 sehat 5 miliar, totalnya 15 miliar. Loh, feedback gitu, 3 kali lipat loh. Dan yang mendoakan tuh bukan orang solih. Yang mendoakan kita balik adalah malah doanya malaikat tuh terijabah hadirin. Sering-sering ketemu orang doain baik. Hari ibu sehat, lancar, berkah selalu ibu, berkah selalu. Kamu juga barokah hidupnya, barokah hidupnya, barokah hidupnya. Jangan pelit-pelit. Lisan ini harus sering mendoakan orang. Gak boleh pelit-pelit. Ketemu, doakan. Loh, kita cuma ngomong aja paling 5 detik kok jemaah. Sehat selalu hadirin, berkah, amin. Lancar hadirin, berkah, amin. Itu aja cuma 3 detik, 2 detik, 1 detik. Simple sebenarnya. Bisa. Nanti kita tuh akan bertemu sama keluarga. Di momentum itulah momentum hebat untuk saling mendoakan. Banyak-banyak mendoakan orang supaya kita dapat doa balik yang lebih baik, yang lebih banyak. Sugeng Riyading ye, sedaya lepat nyun pangapunten. Pramila dumateng kula wonten kelirune. Jane aku iso ngomong basa Jawa aja deh. Nek kon ngomong ceramah Jawa ya aku yo iso. Ning wagu. Saya kan 6 tahun di Jogja hadirin. Pondok pesantren kami 6 tahun di Jogja. Di Mu'alimin Jogja ya, di Jogja pondok hadirin. Kadang-kadang selain ada 3 hari waktu itu Ayyamul Lughah, hari bahasa Arab, 3 hari bahasa Inggris, 1 hari libur ya teman-teman berbahasa Jawa. Kami cukup ngerti. Kami juga udah tinggal di Wonosobo ini kan bukan bareng setahun 2 tahun. Saya hijrah 2017 tanggal 10 November ke Wonosobo dari Jakarta, dari Depok Kubamas. 10 November 2017 berarti tahun ini November 2026 saya 9 tahun. Jadi hadirin kalau mau bicara, nyong deke ki, Rika ki, Maere Pol, Gerepa. Itu saya tahu semua hadirin. Paham saya dengerin gitu kalau ngomong gitu, atau istri atau bicara sama apa gitu, bicara hooli iya li ya, pokoknya ada lilinya gitu, paham saya hadirin. Iya kan? Orang Garung ibu, sama kami juga orang desa Garung. Hooli iya li gitu, itu tuh paham kok hadirin, tenang aja. Hadirin berbicara kami paham, cuman kadang kami melontarkannya agak wagu. Tuan puan sekalian, tadi tas SDI, T tarawih, A Al-Quran, S sodako, S-nya sholat rawatib, D-nya doa dan zikir, I-nya, ini namanya itikaf. Saya mau spill, itikaf itu ada 4 kata Imam Al-Auza'i. Itikaf itu kata Imam Al-Auza'i ada 4. Ini hiburan buat hadirin yang qadar Allah kayaknya gak bisa semalam suntuk itikaf sampai subuh. Ini hiburan. Pertama menuju keempat, nih yang paling top. Nanti yang terakhir yang keempat, yang itikaf paling top. Kata Al-Imam Al-Auza'i yang pertama, iktikaf
beberapa saat. Dalilnya hadis Nabi, kata Nabi SAW, barang siapa yang beritikaf menunggu waktu sholat yang satu menuju waktu sholat yang satu, maka seakan-akan dia panen pahala berjaga di medan jihad. Dalam hadis, satu sholat yang satu ke waktu sholat yang satu, yang paling pendek sholat apa ke sholat apa? Maghrib ke sholat isya. Berarti kira-kira berapa jam? 1 jaman, ya kan? Maghrib isya sekitaran 1 jam. Iktikaf walau 1 jam, lepas isya taraweh, lepas taraweh deres, habis deres 1 jam, bisa hadirin, tetap sah dihitung iktikaf. Tetap sah dihitung iktikaf. Itu yang pertama. Yang kedua, iktikaf di malam-malam ganjil saja. Itu pun juga boleh, kata Imam Al-Auza'i. Iktikaf di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Yang ketiga, iktikafnya di malam hari saja 10-10-nya. Tapi malamnya doang. Isya masuk sampai subuh. Nanti subuh pulang bekerja. Laki-laki mencari nafkah itu hukumnya wajib. Iktikaf itu hukumnya sunnah. Berarti iktikaf gak boleh sampai mengalahkan hukumnya laki-laki yang mencari nafkah. Lisan kita juga jangan sampai mematahkan, kamu nih kerja-kerja terus, kedunian banget kok. Jangan juga. Karena boleh jadi kondisi orang beda-beda. Ada yang memang butuh hadirin, ada yang kerja hari itu buat makan hari itu, begitu kan? Jadi beliau ini lagi melaksanakan kewajiban, mas ini mungkin lagi gak terawih sunnah, yang penting isyaknya jalan, silahkan. Karena beliau lagi melaksanakan kewajiban bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Tapi kalau bisa tarawih, alhamdulillah. Gitu hadirin, biar enak gitu. Jangan sampai kita mengecilkan, mengkerdilkan amal-amal orang karena kita nggak tahu ternyata beliau sedang menjalankan kewajiban, yaitu mencari nafkah. Ini yang paling baik, yang keempat. Iktikaf full dari awal sampai akhir, tidak keluar masjid kecuali uzur syar'i. Itu yang paling baik. Jadi buat para ibu, saya menyarankan kalau suami belum mengizinkan untuk iktikaf yang modelan full, hadirin bisa untuk iktikaf modelan yang pertama. Imam Al-Auza'i bilang, hanya beberapa menit. Nggak apa-apa, beberapa menit. Sejam, nanti dari taraweh, tilawah, 1 jam, habis itu pulang. Itu dihitung tetap iktikaf walau beberapa saat. Iktikaf tuh silahkan sesuai kadar kemampuan, karena Allah berfirman juga, fattaqullaha mastata'tum. Kita silahkan bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan yang kita bisa. Mampunya AA, mampunya BB, mampunya harta-harta, mampunya tidak harta-harta. Mampunya tidak harta, tenaga. Terus begini, saya Ustadz lagi berhalangan. Solih, Masya Allah. Ahlan, gak apa-apa Solih. Kita punya harta, kita lagi berhalangan Ustadz, tapi saya panen pahala itikaf. Nih, saya bagi spill caranya. Kata Nabi, ada pertanyaan, gimana seorang perempuan yang sedang berhalangan agar tetap dapat pahala itikaf meskipun beliau lagi berhalangan? Caranya, kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Seseorang itu kalau memfasilitasi orang lain dalam kebaikan, orang itikaf berarti kita fasilitasi kasurnya, selimutnya, Qur'annya, daurahnya. Kita fasilitasi ustadznya, mungkin dari luar kita tiketin atau kita fasilitasi semuanya. Buka puasanya, sahurnya, itu semua kok difasilitasin, maka orang sekalipun tidak beritikaf akan panen pahala, dan orang yang terfasilitasi semuanya akan ngalir pahalanya kepada pihak yang memfasilitasi. Itu kata Nabi. Atau hadis singkatnya dalam Muslim, man dalla 'alal khair mithlu ajri fa'ilih. Siapa-siapa yang memfasilitasi kebaikan, maka beliau panen pahala orang yang berbuat baik. Jadi perempuan kalau mau panen pahala itikaf sedangkan beliau nggak beritikaf, silakan cari masjid yang di masjid itu ada itikafnya, fasilitasi. Di masjid itu butuh apa? Minum, taruh minum. Butuh buka, taruh buka. Membersamai sahur, support sahurnya. Butuh bantal, belikan bantalnya. Butuh selimut, belikan selimutnya. Butuh
kipas angin supaya nanti lebih nyaman dalam deres, belikan kipas anginnya. Kita tuh sama dalam pahala. Jadi tetap perempuan lagi berhalangan bisa panen pahala itikaf. Caranya memfasilitasi orang yang itikaf dan semua amal baik di momentum itikaf tersebut. Begitu caranya. Ini juga ya hadirin, kata Nabi, man fatara sa'iman, kata Nabi, siapa yang buka puasain orang maka beliau panen pahala. Ini 10 hari terakhir, tambahin ya hadirin, buka puasain orang. Mulai hari ini sampai 10 hari terakhir Ramadan, buka puasakan orang selalu. Semampunya, kita mampunya cuma buka puasain 1 orang, 10 orang, 15 orang, atau bahkan lebih daripada itu, buka puasain orang. Kata Nabi, man fattara sha'iman, barang siapa yang membuka puasakan orang lain, maka beliau panen pahala orang yang berpuasa. Perempuan lagi berhalangan, gak bisa berpuasa, tetap bisa panen pahala puasa kalau kita membuka puasakan orang lain. Itu cara-cara terbaik untuk cerdas menyapu bersih semua amal di bulan Ramadan. Waktu kita soalnya terbatas, kita harus punya amalan-amalan cerdas di waktu terbatas. Kalau kita mau ke arah Hotel Kresna, lewat sini harus muter, lebih dekat ada jalan pintas misalkan, maka pilih jalan pintas itu. Kalau kita mau ke Garung, belok kiri, lurus naik aja 9 kilo sampai desa Garung, maka nggak usah pilih jalan yang muter-muter ke sana, belok kretek ke kiri ke Temanggung, naik ke Tambi baru turun ke bawah sampai Garung. Sama-sama tujuannya ke Garung, tapi beda cara. Sama-sama tujuannya Ramadan ini mau banyak-banyak dapat pahala. Tapi kan kita harus tahu, nek mau ke Garung cepet ya lurus. Gak usah muter-muter sampai ke Kretek, sampai ke Temanggung Ngadirejo kiri, Tambi baru kiri lagi turun dari Kejajar, turun sampai Garung. Tujuannya sama-sama Garung, tapi beda. Kita mau dapat pahala, tapi harus pinter, cerdik, cerdas melihat pahala itu mana peluang-peluangnya. Hadirin, kalau mau keuntungan kan gimana caranya? Mau dagang kan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nah, ilmu dagangnya itu di template. Pahala tuh begitulah hadirin. Jangan cuma pakai ilmu dagang doang. Ilmu dagang itu kan modal sekecil-kecilnya, setipis-tipisnya, untung sebesar-besarnya. Ilmu dagangnya di template. Untuk dapat pahala gimana caranya? Saya Ramadan ini amalnya ringan tapi pahala seberat-beratnya pahala. Amalannya sederhana tapi pahalanya sebesar-besar pahala. Di template, jangan cuma di perihal dagang doang. Modal kecil untung besar. Pengennya kita dalam berdagang kan begitu. Dalam pahala juga. Saya gimana caranya walaupun saya nggak puasa, saya panen pahala orang puasa. Walaupun saya belum bisa itikaf, terhalang oleh satu uzur syar'i karena saya harus berkhidmat kepada suami, belum bisa saya beritikaf tapi saya mau panen pahala itikaf. Gimana caranya? Mainkan kecerdasan kita dalam menyapu amal-amal. Harus cerdas nih. Ini potensi amalnya ada di sini. Nih, di sini nih belum ada Aqua. Mohon maaf. Itu brand yang ya. Air mineral. Tidak bermaksud mempromosikan yang terafiliasi, tapi mungkin udah saking itunya juga dia. Air mineral, ini belum ada air mineral nih. Sapu dengan kasih air mineral. Yang sini belum ada buka puasa, kasih. Yang ini udah buka puasa, air mineral, yang lain-lain. Tapi habis tarawih itu biasanya kosong. Perut kadang-kadang keruyuk-keruyuk. Di sini juga kadang-kadang udah mulai pengen makan martabak. Beliin martabak. Habis tarawih itu jamaah, orang kan pada ngaji tuh. Itu jangan dipikir jamaah tuh membuka puasakan doang tuh dapat pahala, bukan. Bahkan hadirin beliin martabak untuk yang tarawih. Habis tarawih deres pada itikaf sambil begini-begini baca Quran, sambil ya tamayal, mengayun gini, kepalanya begini, terus martabak saya makan, bismillah, ngaji lagi, panen pahala. Jadi kita harus apa? Kita harus cerdas melihat amal salih. Mana yang berpeluang, itu yang kita sapu bersih, insya Allah. Itu hadirin, kiranya bekal-bekal untuk kita menghadapi 10 hari terakhir. Dan berbelanja silahkan di waktu
siang. Takut-takut kalau malam belanja dapatnya padet doang. Orang-orang udah pada, apa sih bahasa kita dulu tuh, perpegan. Kalau belanja di waktu siang itu insya Allah lebih gak perpegan, karena orang siang-siang kan panas ya. Walaupun kadang Wonosobo gak ibu? Tetap ramai siang-siang. Alhamdulillah. Daripada perpegan malam karena takutnya nanti tarawihnya ketinggalan, mending perpegannya di waktu siang gitu, gak apa-apa. Atau hadirin mau pakai online itu senyamannya aja. Baju baru alhamdulillah, tidak baru pun tetap alhamdulillah. Baju lebaran gak harus baru, baju lebaran yang penting nyaman dipakai. Kita harus punya prioritas. Jangan baju 3 lemari tapi mau kondangan bilangnya gak punya baju. Ada atau ada? Hadirin sama tolong disedekahkan baju yang dipunya. Sedekahkan. Itu kalau terlalu banyak dihimpun nanti takut hisabnya berat. Sedekahin baju-baju yang dipunya, disedekahkan. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, lagi puasa, kata Nabi, as-shaim hatta yuftir. Doa orang puasa itu makbul sampai beliau berbuka. Jadi kita lagi berdoa nih, doa kita terijabah semua. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadil hajat rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ani masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kami takdir terbaik-Mu ya Rabb. Berikan kami hati yang istiqomah ya Rabb. Berikan kepada kami salat ruku' sujud, salat yang tumakninah ya Rabb. Berikan keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karuniai kami buah hati sampai kiamat yang semakin saleh salihah. Karuniai kami jiwa dada yang lapang menerima kebaikan. Karuniai kami kemudahan dalam segala urusan. Berikan kepada kami keluhuran, budi pekerti, akhlak, kemudahan dalam setiap beramal salih. Hadirin silakan berdoa, kami beri kesempatan berdoa dengan hajat hadirin masing-masing. Silakan hadirin saling mengamini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqnal istiqamah hatta husnul khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamah hatta husnul khatimah. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima ataitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak hadirin atas waktu luangnya. Alhamdulillah sudah dibuka pendaftaran PAUD TK di Muhammad Al-Fatih, ada TK-nya sekarang, PAUD ada KB dan TK-nya, dan SD angkatan yang keempat yang sudah inden sebanyak 31 orang. Hadirin juga kalau mau menyekolahkan TK-nya di MAF atau SD-nya di MAF, bisa langsung datang ke MAF bertemu asatid yang ada di MAF. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mau bergabung di grup WhatsApp kami, silakan bisa WA admin 0812-1025. Ditengok amal jariahnya jamaah, itu amal jariah kita bersama. Semoga menjadi jariah yang berpanjangan sampai hari kiamat kelak. Teman-teman di TikTok, itu Instagram juga, kalau ada yang mau bersama pembangunan gedung penghafal Quran bisa langsung ke Bank Muamalat 50900 19666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Salam keluarga di rumah hadirin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidil faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.